lagi di channel YouTube saya Lira Ana Karina Siregar dengan NPM 19010397. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Kesenian kelas rendah. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang seni tari. Seni tari itu saya membahas tentang tarian tradisional yang saya pilih topiknya tari tradisional Batak Toba, yaitu tortor. Namun sebelum kita masuk pada topik pembahasan tari tradisional, kita masuk pada dulu seni tari. Nah, kali ini aku akan bahas dulu kita harus tahu dulu apa itu pengertian seni tari, sejarah dari seni tari, unsur-unsur seni tari, jenis-jenis seni tari, bahkan fungsinya. Kemudian nanti kita akan masuk pada topik pembicaraan kita tari tortor Batak Toba. Pertama, apa sih itu yang dimaksud dengan seni tari? Seni tari yaitu salah satu cabang seni yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Sebagai warisan kebudayaan, seni tari harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya sebagai cermin keleluhuran bangsa. Tapi merupakan alat ekspresi atau untuk berkomunikasi seniman kepada orang lain atau yang disebut dengan pemikat. Pengertian seni tari secara umum dapat kita cangkumkan yaitu bentuk dari karya seni yang mencangkup gerakan ritmis. Kemudian secara harfiah, seni tari yaitu suatu proses pembentukan gerak tubuh yang mempunyai irama dan penyajian diiringi oleh alunan musik yang berdasarkan karsa dan rasa. Kemudian apa sih yang menyebabkan adanya seni tari? Dari mana awalnya berasal dari seni tari? Bagaimana bisa ada? Kita masuk ke sejarah seni tari di Indonesia. Perkembangan seni tari mempunyai sejarah panjang dan terus menyesuaikan masa ke masa. Hal ini itu dapat kita lihat dari beragam tarian yang digunakan dalam acara-acara tertentu seperti acara adat Batak, pernikahan, atau upacara adat, pernikahan, dan penyambutan tamu. Sejarah berkembang seni tari yang ada di Indonesia ada berbagai macam. Pertama yaitu sejarah yang pertama era primitif, era Hindu, Buddha, dan era Islam, era penjajahan, dan era setelah merdeka. Yaitu pertama kita akan membahas dulu apa itu era primitif. Era primitif itu pada masa ini dimulai adanya kerajaan di Indonesia. Jadi era primitif itu dimulai dengan waktu adanya di penjajahan yang ada di Indonesia pada masa ada kerajaan. Oleh masyarakat era tersebut, tarian ini dipercaya sesuatu yang memiliki daya magis dan sakral. Gerakan-gerakan tari tercipta berdasarkan kepercayaan masyarakat. Beberapa contoh adalah tari hujan, tari eksorsisme, dan tari kebangkitan, dan sebagainya. Gerakan tarian pada masa ini diinspirasi oleh gerakan alam serta meniru gerakan makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Misalnya menirukan gerakan binatang yang sedang diburu. Umumnya tarian pada primitif dilakukan secara berkelompok atau bersama. Pada tarian primitif ini dilakukan atau diambil dari sebuah misalnya menceritakan bagaimana pada masa pemburuan, bagaimana pada masa alam. Tarian ini menirukan alam juga. Kemudian setelah era primitif, apa yang terjadi perkembangannya? Terjadilah perkembangan selanjutnya yaitu era Hindu-Buddha. Pada perkembangan ini di Indonesia berlanjut pada era Buddha. Gerakan pada tarian masa ini dipengaruhi oleh unsur budaya para pedagang. Jadi ini adalah dari para pedagang-pedagang yang datang, dan pada era ini tarian mempunyai standar dan patokan serta memiliki literatur seni tari. Salah satunya adalah Interatur atau paduan gerak tari yang dibuat oleh Brahtamuni. Brahtamuni pembuat gerak tari ini dengan judul Natya Sastra yang membahas jenis gerakan tangan mudra. Jadi si Brahtamuni itu adalah
pembuat gerak tari Natya Sastra itu. Kemudian kita masuk lagi setelah era itu Buddha, apalagi yang berkembangnya tari-tarian di Indonesia. Kemudian ada era penjajahan. Di era ini, kesenian tari di Indonesia terjadi pada masa penjajahan karena situasi sosial yang kacau. Namun seni tari tetap dipelihara dan diperagahkan di istana kerajaan saat acara penting berkaitan dengan adat dan budaya. Namun di masa penjajahan ini tercipta tarian yang diilhami dari pejuang rakyat melawan penjajahan, yaitu tarian Prawiroguni. Tarian ini adalah tarian tradisional dari Jawa Tengah yang menceritakan kegagahan prajurit pada masa itu. Jadi penari Prawiguna ini menggunakan senjata dan temang pelindung dari saat melakukan tarian. Jadi menggunakan senjata pada tarian yang digunakan dengan Prawiguno ini. Kemudian setelah itu apa yang terjadi setelah era penjajahan? Jadi mulailah dia berkembang lagi menjadi era kemerdekaan. Di Indonesia berkembang seni tari mulainya itu membaik. Jadi pada era setelah merdeka ini semuanya menjadi baik, bukan cuman perekonomian, bahkan tarian pun semakin membaik pada masa itu. Jadi tarian ini dilakukan saat acara upacara adat, keagamaan serta menjadi bukan seperti biasa sekarang. Pada masa ini tarian berkembang di seluruh kalangan, termasuk bukan cuma orang dewasa yang bisa menari, termasuk anak-anak muda yang mulai mempelajari tari tradisional dan juga modern hingga saat ini. Kemudian kita setelah sejarah Indonesia, kita masuk pada unsur-unsur seni tari. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan unsur seni tari? Sesuai dengan pengertian seni tari, tari memiliki unsur yang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur utama, yang kedua unsur pendukung. Unsur utama memiliki beberapa jenis, yaitu 3. Yang pertama wiraga atau raga, kemudian wirama atau irama, kemudian wirasa atau rasa. Sedangkan unsur pendukung memiliki ragam gerak. Yang pertama ragam gerak, kedua ragam iringan, ketiga rias dan kostum, dan kemudian pola lantai. Nah, sebelum itu tadi kan saya sudah sebut ya, kita akan membahas dulu dari pertama, kita akan bahas dari unsur utama kesenian tari. Yang pertama adalah wiraga. Wiraga sebuah tarian yang memperlihatkan gerak badan baik posisi berdiri maupun duduk. Kemudian wirama itu adalah seni tari wajib memiliki unsur irama yang menyatukan gerak badan dan pengiringan meliputi irama musik, tempo, dan tarian. Kemudian wirasa, seni tari harus mampu menyampaikan perasaan melalui gerakan maupun ekspresi saat menari. Kemudian ada unsur pendukung kesenian tari. Unsur pendukung tari mempunyai fungsi sebagai pelengkap dan pemikat agar tarian tampak lebih menarik. Yaitu unsur-unsur pendukung tarian ada ragam gerak. Sebuah tarian yang akan nampak indah jika seluruh anggota badan berkolaborasi. Tidak hanya tangan dan kaki, anggota tubuh lainnya dapat dikombinasikan, misalkan lirik mata, raut, dan ekspresi wajah yang menyesuaikan dengan makna tarian. Hal ini akan menciptakan daya tarik sehingga dapat lebih estetis. Kemudian ragam iringan. Ragam iringan ini menambah ritme atau irama berupa musik yang sesuai dengan jenis tari yang akan menciptakan paduan indah antara musik dan gerak tubuh. Saat tarian diiringi oleh musik akan lebih indah jika ditambahkan dengan hentakan kaki, tepuk tangan, dan teriakan dari penari. Kemudian rias dan kostum. Rias dan kostum itu sangat diperlukan dalam menari. Jadi ketika kita menarikan dan menunjukkan sebuah pertunjukan tari, tata rias dan kostum itu sangat penting. Jadi misalnya kita menari adalah tarian tradisional, kita menari tarian tradisional seperti tadi yang saya coba Batak Toba, kita perlukan apa? Ulos, kebaya, dan makeupnya sesuai dengan masa-masa orang-orang Toba bagaimana, Batak Toba itu bagaimana. Jadi dari rias dan penampilan kita pun orang tahu, oh dia bakal menari dengan Batak Toba. Jadi rias itu sangat penting untuk menyampaikan makna dan rasa dari suatu tarian itu. Kemudian ada pola lantai. Ini adalah lebih berseni ketika ada pola lantai. Jadi tarian itu akan lebih cantik, lebih nampak seninya ketika ada tarian, ada pola lantai ini. Atau blocking, penari ini tidak harus berdiri, dan ini pola lantai ini adalah tidak harus berdiri di suatu
tumpuan saat dia masuk tadi tidak arus, dia bisa juga bergerak kemana, berpindah, tapi menggunakan tempo yang baik. Jadi tidak asal-asalan. Jika dia asal-asalan tidak akan indah. Kemudian kita masuk ke konsep dari seni tari. Konsepnya ada ruang gerak. Gerakan dalam suatu tarian memerlukan ruang gerak yang menyesuaikan dengan jenis yang akan dilakukan. Yang kemudian ada tenaga. Jadi dari konsep seni tari itu ada ruang gerak, ada tenaga. Tenaga ini dibutuhkan untuk menyesuaikan bentuk dinamis, ritme, dan harmonis. Kemudian ada waktu. Waktu ini adalah untuk tempo yang tadi seperti saya katakan. Jadi perlu itu yang namanya tempo, mengikuti musik, mengikuti titik tumpuan. Jadi itu nggak sembarangan, jadi itu harus ada temponya dalam suatu tarian. Kemudian ada juga gerak stimulatif, ini kemudian ada untuk menghasilkan gerak tarian yang indah, maka dibutuhkan satu proses pengolahan dan penggarapan, yaitu gerak stimulatif yang mengalami proses pengolahan menjadi lebih halus dan padat pada bentuk indahnya. Gerak distortif adalah pengolahan gerak melalui proses perombakan dari gerakan asli dan merupakan salah satu proses stilatis. Kemudian ada proses stilasi dan distorsi, yaitu ada gerak murni dan gerak maknawi. Kemudian jenis-jenis seni tari berdasarkan jumlah penarinya dan genre atau aliran tari. Jadi ada dua, dari berdasarkan jumlah penari dan atau aliran tari. Yang pertama itu dari jumlah penari. Yang pertama ada dari tari tunggal atau solo, kemudian tari berpasangan atau duet, kemudian tari berkelompok atau grup. Jadi tari solo ini sendiri, tidak lebih dari satu orang. Kalau tari berpasangan itu adalah cowok dan cewek, bisa juga cewek-cewek, tidak lebih dari dua, tapi berpasangan dan tidak satu, harus dua. Kemudian tari berkelompok ini lebih dari dua, bisa 3, 4, 5, 6, 7 bahkan dan sebagainya. Kemudian kita masuk lagi, ada yang berdasarkan genre seni. Jenis-jenis seni tari berdasarkan genre. Ini dia ada tari tradisional. Tarian tradisional yaitu jenis seni tari yang diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi budaya. Tarian ini mengandung nilai filosofis seperti kepercayaan, keagamaan, kepahlawanan, dan sebagainya. Tari tradisional bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu rakyat atau daerah yang berkembang di kalangan masyarakat umum dan biasanya menjadi simbol kebahagiaan dan sukacita. Misalnya tarian merayakan panen melimpah dan menjadi tradisi di musim berikutnya. Selain itu juga ada tari klasik dari tarian keraton yang berkembang di kalangan bangsawan. Jenis tarian ini umumnya melarang masyarakat bisa menarikan tarian yang terdapat aturan baku atau tertulis dan mengatur. Kemudian ada jenis tari berdasarkan genre, yaitu tari kreasi baru. Pada tari ini dikembangkan dan diciptakan oleh koreografer, dan ini berkembang menjadi ada koreografernya. Tarian ini berkembang sesuai dengan zaman dengan memodifikasi tarian tradisional sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Jadi pada tarian kreasi baru ini tidak hanya untuk masyarakat bersuku Batak saja yang bisa menonton, kemudian tidak suku Jawa saja, tapi ini dipadukan menjadi lebih indah, lebih baik, sehingga semua masyarakat umum bisa menontonnya. Contohnya tari Rapai yang merupakan paduan gerakan tarian dari Aceh dan Semenanjung Malaya. Jadi betul yang seperti saya kata tadi ya, seperti tari Seudati, tari Saman, dan tari Japin. Kemudian ada tari kontemporer. Jenis tarian kontemporer menggunakan gerakan simbolik unik yang mengandung makna tertentu. Tarian ini lahir sebagai bentuk kreasi dari seni tari klasik yang mempercayai titik akhir dari perkembangan teknisinya. Tari kontemporer termasuk salah satu jenis tari modern sehingga minim unsur tradisi lama. Biasanya tarian ini bernuansa untuk menggunakan jenis musik tari modern. Kita masuk ke fungsi dari seni tari. Fungsi dari seni tari yang pertama, fungsinya kita harus tahu apa itu kita menari, untuk apa kita harus tahu. Ada yang tari
seperti tadi ada tari untuk tradisional, misalnya untuk menyambut keagamaan, ya itulah fungsi pertamanya untuk syarat keagamaan dan kepercayaan. Ya untuk keagamaan dan kepercayaan ini, tarian telah alam digunakan dasar keagamaan yang bersifat sakral untuk mengajarkan kemaknaan kebaikan. Misalnya jenis tari Bali yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan dewa leluhur ada. Jadi itu tarian yang bisa digunakan dalam keagamaan untuk menyembah dan untuk Tuhannya. Kemudian kemudian apalagi fungsi dari seni tari itu, ada dia sarana upacara adat. Jadi seni tari ini digunakan juga untuk upacara adat dan berbagai tujuan seperti meminta hujan, meminta hasil panen, dan seperti acara adat lainnya. Kemudian sarana pergaulan, yaitu untuk mengandung nilai sosiokultural bagi masyarakat. Hubungan sosial dapat terjalin saat tarian dilakukan dan dipentaskan. Manfaatnya adalah munculnya kerukunan dan persatuan antara manusia. Kemudian adalah sarana hiburan. Seni tari ini sebagai ajang hiburan, tontonan, dan pertunjukan. Berbagai jenis tari ada dapat dinikmati dan berbagai pencipta seni tari masyarakat aman. Kemudian kita masuk ke topik kita hari ini, yaitu topik seni tari. Jadi aku akan mengajarkan bagaimana sih menggunakan gerak-gerak dasar dari tortor Batak. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dari mana asal dari tortor Batak, yaitu sejarahnya. Tortor Batak merupakan jenis tarian yang berasal dari purba, dari Batak Toba, yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Humbang Hasudutan Samosir, dan Tapanuli Tengah. Dan tarian ini menjadi bagian dalam adat suku acara adat pernikahan ataupun pentas seni di Indonesia. Gerakan tortor memulai gerakan yang sangat tepat dan sangat cepat dan sederhana. Itu gampang belajar dari tarian tortor ini, namun memiliki makna tidak sembarangan, sangat sederhana namun tidak sembarangan, sehingga mudah dapat dipelajari. Bahkan orang yang pertama kali mencoba langsung bisa memainkannya. Jadi banyak zaman sekarang tuh banyak turis-turis yang datang ke Sumatera Utara, misalnya ke Samosir yang untuk di tempat pariwisata. Mereka tuh gampang sekali menarikan tarian tortor. Mereka cuma diajarkan 1-2 kali bisa. Nanti saya akan menunjukkan video dari gerak dasarnya. Kemudian tarian ini turun secara bersamaan. Kemudian ada juga pola gerak hakwa kaki, ya sesuai dengan alunan musik, itu menggondangi atau gondang itu adalah musiknya. Baiklah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana gerak-gerak dasar dari seni tari. Ditonton ya dengan baik. Saya akan memperagakan tutorial tortor Batak, yaitu tortor Boru Niraja. Apa saja yang termasuk dalamnya? Mari kita saksikan. Yang pertama adalah somba. Seperti ini, kedua tangan dikatupkan di depan dada, di depan hati, di tengah-tengah kedua belah buah dada kita. Posisi lengannya turun ke bawah. Ya, kemudian gerakannya adalah dari bawah ke arah atas. Kenapa harus demikian? Karena tortor atau somba adalah simbol doa. Doa kepada Sang Halid, doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi harus arah ke atas, bukan arah ke bawah. Dengan bantuan pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan bukan menjadi tumpuan seperti ini. Atau seperti ini, atau diarahkan ke bawah seperti ini. Kenapa di depan dada, di depan hati? Hati adalah simbol kasih sayang seorang Boru Niraja. Gerakan selanjutnya adalah membuka tangan. Tangannya dibuka, artinya seorang Boru Niraja mempunyai sifat yang terbuka. Seperti pepatah bilang, songon indahan di balanga, artinya tidak ada yang tersembunyi belak-belakan. Lalu kedua tangan dinaikkan ke atas bahu, tidak boleh lebih dari kuping ya. Kalau yang tortor asli dia seperti ini, tapi kalau yang kreasi bisa agak naik sedikit. Di atas bahu artinya Boru Niraja punya beban yang sangat berat, punya tanggung jawab yang berat di keluarganya.
Selain dia harus mengurus keluarga, anak-anak, dan suami, dia juga harus melepaskan garis keturunan yang dia pegang. Misalnya Boru Pangaribuan seperti saya, tapi anak saya bermarga dari suami saya. Dia tidak ada garis keturunan dari marga yang dia punyai. Inilah arti tangan di atas bahu. Lalu tangan turun ke bawah. Ini adalah simbol kesetiaan. Di saat susah, sakit bersama-sama dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dia tidak meninggalkan keluarganya. Jadi urutannya dari somba, tangan dibuka di atas bahu, kemudian turun ke bawah. Ini menjadi satu kesatuan. Gerakan selanjutnya adalah gerakan khusus boru-boru, yaitu kedua jari jempol dengan telunjuk dijepit, dikatupkan seperti ini. Yang pertama, tangan kanannya bergerak dari pinggang ke dada, dari yang kiri bergerak ke pinggang. Jadi kalau disatukan jadi seperti ini. Kemudian nanti bergantian seperti ini. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ini juga mempunyai arti atau simbol seorang Boru Niraja atau Boru Batak yang sangat mengasihi keluarganya, anaknya. Ini bisa dibilang simbol seorang ibu yang menggendong anaknya atau menyusui, atau juga dia mengasihi anak-anaknya. Sekarang kita gabung semuanya dengan gerakan kaki. Gerakan yang terpenting adalah gerakan kakinya atau mangurdot. Totor Batak yang terpenting adalah gerakan mangurdot. Orang Jawa bilang njot ya. Jadi seperti ini. Ngurdotnya seperti ini ya teman-teman. Dengkulnya yang diinjot ke arah atas dan ke arah bawah dengan lembut. Bukan seperti ini, tumpuan satu kaki, pinggulnya jadi bergoyang, atau seperti ini. Kalau dari samping, terlihat dengkulnya arah atas bawah. Diinjot atau diurdot dengan lembut. Jadi bukan seperti ini, atau seperti ini. Nah, itulah dasar-dasar tortor dari Tortor Boru Niraja. Nah, kita akan gabungkan semuanya dengan musik.